Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sehat untuk seluruh orang tua dan keluarga yang peduli akan masa depan anak-anak kita. Ayah dan bunda, pernahkah Anda menyaksikan sebuah video viral baru-baru ini? Seorang anak kecil harus dirawat di rumah sakit karena penyakit pneumonia. Tragisnya, penyebab utamanya bukan virus dari luar saja, tapi juga asap rokok yang setiap hari ia hirup dari orang terdekatnya. Ya, dari ayahnya sendiri. Kisah ini bukan hanya terjadi di media sosial. Banyak anak di Indonesia, terutama balita, yang mengalami hal serupa. Tanpa kita sadari, kebiasaan merokok di dekat anak dapat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mereka. Di video edukasi ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara pola merokok orang tua dengan kejadian pneumonia pada anak. Kenapa ini bisa terjadi, bagaimana cara mencegahnya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar. Mari kita simak bersama demi anak-anak kita yang sehat dan masa depan yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pneumonia. Pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak balita. Infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang menyerang alveoli paru-paru dan menyebabkan peradangan serta penumpukan cairan. Selain infeksi, pneumonia juga bisa muncul akibat menghirup zat berbahaya seperti asap rokok atau polusi. Pada anak-anak, bakteri yang paling sering menjadi penyebab adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae. Kemudian terdapat klasifikasi dan komplikasi penyakit pneumonia. Yang pertama, terdapat pneumonia ringan. Ciri-cirinya, batuk dengan nafas cepat tanpa tarikan dinding dada bagian bawah. Yang kedua, ada pneumonia berat. Ciri-cirinya, batuk dengan nafas cepat dan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Jika hal ini tidak segera ditangani, pneumonia bisa menyebabkan kegagalan fungsi paru-paru, penyebaran infeksi ke darah, abses paru-paru, dan kematian. Selanjutnya, penyebab dan faktor risiko. Penyebab pneumonia meliputi infeksi bakteri, virus, dan paparan zat berbahaya. Faktor risiko utama meliputi usia balita, gizi buruk, kurangnya imunisasi, lingkungan tidak sehat, paparan asap rokok, dan kondisi medis tertentu. Bayi yang tidak menerima ASI eksklusif juga berisiko lebih tinggi karena daya tahan tubuh yang rendah. Gejala pneumonia pada anak. Gejala pneumonia itu bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Gejala ringan meliputi batuk berdahak, demam, pilek, dan lemas. Kemudian terdapat juga gejala berat yang meliputi nafas cepat, sesak, retraksi dada, mengi, sianosis, dan penurunan kesadaran. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang membahayakan jiwa anak. Pneumonia memiliki dampak terhadap tumbuh kembang anak. Pneumonia tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, kognitif, dan emosional. Infeksi yang berulang dapat menyebabkan malnutrisi, gangguan belajar, keterlambatan motorik, stres psikologis, serta penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan infeksi berulang. Kandungan berbahaya asap rokok. Asap rokok mengandung zat-zat beracun seperti nikotin, tar, karbon monoksida, amonia, dan logam berat. Zat ini merusak sistem pernafasan dan menurunkan daya tahan tubuh anak. Selain merangsang iritasi lokal pada saluran pernafasan, asap rokok juga dapat menghambat distribusi oksigen ke seluruh tubuh melalui pembentukan karbon hemoglobin. Fun fact, asap rokok dan polusi udara adalah penyebab utama pneumonia yang sering tidak disadari, terutama pada anak-anak yang tinggal di lingkungan padat dan tertutup. Jenis paparan asap rokok. Yang pertama, perokok aktif atau orang tua yang merokok. Yang kedua, perokok pasif atau anak yang menghirup asap orang lain. Yang ketiga ada third hand smoke atau partikel rokok yang menempel di permukaan. Dampak fisiologis asap rokok. Yang pertama, asap rokok menyebabkan iritasi dan peradangan saluran nafas. Yang kedua, merusak silia. Yang ketiga, memperbanyak produksi mukus. Yang keempat, menurunkan fungsi paru-paru.
Hal ini meningkatkan resiko infeksi saluran nafas bawah, termasuk pneumonia. Paparan jangka panjang juga dapat memicu penyakit paru kronis dan memperparah kondisi seperti asma. Hubungan pola merokok orang tua. Anak-anak yang tinggal bersama orang tua perokok memiliki resiko lebih tinggi terkena pneumonia karena paparan asap rokok menurunkan sistem kekebalan tubuh dan merusak jaringan paru-paru. Resiko meningkat hingga 19 kali lipat pada balita dengan orang tua yang merokok aktif di rumah. Dari data epidemiologis, berbagai studi menunjukkan hubungan kuat antara paparan asap rokok dan peningkatan kasus pneumonia pada anak. Contohnya di Puskesmas Blaret, 95,6% balita penderita pneumonia tinggal bersama perokok. Di Bekasi, anak dengan orang tua perokok berat memiliki peluang 21 kali lebih besar mengalami pneumonia dibandingkan yang tidak terpapar. Mekanisme biologis. Paparan asap rokok merusak sistem imun anak melalui iritasi kronis, peradangan jaringan saluran nafas, dan penurunan kemampuan makrofag dalam membunuh patogen. Kerusakan pada silia dan mukosa memperbesar resiko infeksi karena terganggunya sistem pertahanan alami tubuh. Studi kasus. Dalam sebuah studi di Rumah Sakit Atmaja ditemukan bahwa anak yang tinggal di rumah dengan satu atau lebih perokok memiliki pneumonia berat yang signifikan. Risiko meningkat hingga 11 kali lipat bila paparan asap berlangsung terus-menerus. Hal ini menunjukkan pentingnya menghindari paparan asap rokok secara total. Peran dan dukungan keluarga dalam pencegahan berhenti merokok. Peran. Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan pneumonia. Menciptakan rumah bebas asap rokok adalah langkah utama. Edukasi mengenai bahaya asap rokok dan pentingnya vaksinasi, menjaga kebersihan, serta menciptakan lingkungan sehat juga penting untuk melindungi anak dari resiko infeksi paru-paru. Dukungan. Mendukung anggota keluarga yang ingin berhenti merokok merupakan langkah strategis. Dapat dilakukan dengan memberikan motivasi, mengakses layanan konseling di puskesmas, menggunakan aplikasi atau bergabung dalam komunitas berhenti merokok. Ini bukan hanya tindakan kesehatan, tapi juga bentuk nyata kasih sayang untuk anak. Ayah dan bunda yang peduli akan masa depan anak-anaknya, dari fakta yang telah kita pelajari, jelas bahwa rokok bukan hanya berdampak pada perokok itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak yang bahkan belum bisa memilih untuk melindungi dirinya. Paparan asap rokok terbukti meningkatkan risiko pneumonia pada anak hingga 8 kali lipat. Bukan hanya melemahkan paru-paru si kecil, tapi juga mencuri senyumnya, kesehatannya, dan bahkan masa depannya. Mulai hari ini, jadikan rumah tempat aman untuk napas anak, jangan biarkan rokok mencuri kesehatan mereka. Karena tindakan sederhana seperti berhenti merokok akan bisa menyelamatkan nyawa anak kita. Kesehatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Karena setiap nafas yang mereka hirup adalah harapan kita yang paling berharga. Untuk membantu Anda lebih memahami dan menyebarkan informasi ini, kami juga telah menyiapkan leaflet edukatif. Leaflet ini berisi ringkasan penting mengenai bahaya rokok terhadap anak dan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menciptakan rumah bebas asap rokok. Silahkan disimak, dibaca, dan dibagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Karena edukasi adalah langkah awal menuju perubahan. Terima kasih telah menyimak. Mari bersama kita katakan tidak untuk rokok di rumah dan ya untuk nafas sehat anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.